Selamat pagi anak-anak kami. Bapak berharap semua anak-anak kami hari ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan anak-anak, karena hari ini Tuhan kembali menjaga kita, memberikan kesehatan, kekuatan, hingga pagi hari ini kembali kita bersama-sama untuk belajar. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang indah ini, hari yang sangat baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada sebagaimana ada oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih berkat-Mu, dan sebentar kami mau memulai pembelajaran kami. Tuhan tolong supaya kami dapat memahami, supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kami. Terima kasih Bapak. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini pembelajaran kita yaitu lanjutan dari pembelajaran Nabi Amos, pejuang keadilan. Nah, anak-anak, kemarin kita sampai di sebuah cerita yaitu mengenai burung berkepala dua. Nah, hari ini mari kita akan melihat bagaimana di dalam Alkitab cerita mengenai Nabi Amos dan bangsa Israel atau pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang sangat jahat di mata Tuhan, di mana mereka melakukan ketidakadilan. Yaitu anak-anak, kalian juga bisa lihat di buku cetak halaman 31 sampai halaman 32. Ya. Mari kita baca dalam Alkitab dari kitab Amos pasal 4 ayat 1 sampai 5. Ya, yang pertama kitab Amos pasal 4 ayat 1 sampai 5. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kait ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan, ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat. Datang ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklubkanlah persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukanlahkah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lanjut di Amos pasal 5 ayat 1 sampai 15. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit lagi anak darah. Israel terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah
kelelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak gaduh daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan hidup, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, anak-anakku sekalian, kita telah membaca bagaimana cerita Nabi Amos di dalam kitab Amos dari pasal 4 sampai pasal 5. Nah, apa yang kalian dapatkan dari pembacaan firman Tuhan tadi? Ya, apa yang kalian lihat dari situ? Nah, anak-anak, kalau kita melihat dari situ, kita akan melihat bagaimana situasi ya yang terjadi di masyarakat bangsa Israel. Tentu situasinya adalah di mana terjadinya ketidakadilan atau ketimpangan bagi bangsa Israel. Ya, bagi bangsa Israel, sehingga dengan demikian Allah mengutus Nabi Amos untuk apa? Untuk memperingati mereka, untuk menyampaikan peringatan Allah kepada bangsa Israel atau kepada para pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Tujuannya apa, anak-anak? Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu bisa bertobat. Dan kemudian berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan menemukan bahwa satu, para pemimpin bangsa digambarkan seperti lembu basah yang gemuk, suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Dari pembacaan firman Tuhan, kita melihat Allah atau firman Tuhan menggambarkan bagaimana pemimpin bangsa Israel digambarkan seperti lembu. Lembu itu sama artinya sapi, ya, lembu basah yang gemuk. Ya, badan mereka sehat, badan mereka gemuk. Karena kenapa? Karena mereka makan makanan yang sehat, ya, dan suka memeras orang yang lemah dan menginjak orang miskin. Inilah sifat ya para pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Kemudian kedua, pemimpin memberikan persembahan dan kurban yang dipungut dari rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Nah, anak-anak, bangsa Israel seperti yang Pak Yesus sudah bahas, bahwa mereka melakukan kegiatan keagamaan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi dijadikan alat, dijadikan dalih untuk mengambil uang atau untuk memungut biaya upeti dari rakyat, dan dijadikan untuk apa? Yaitu dijadikan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ya, uang yang mereka kumpulkan dari rakyat, ya, untuk dalih beribadah, ya, justru bukan dipergunakan untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan pelayanan. Ya, misalnya persembahan kita yang kita kasih di gereja. Tahu tidak anak-anak kegunaannya apa? Yaitu kegunaannya untuk kepentingan pelayanan di dalam gereja. Ya, kegunaannya untuk membeli atau istilahnya membeli fasilitas-fasilitas yang berguna di gereja. Nah, dan fasilitas itu digunakan untuk apa? Untuk kegiatan ibadah di dalam gereja, ya, yang bisa kita manfaatkan bersama-sama, yaitu jemaat dengan gembala. Itu kepentingannya, ya, tetapi berbeda dengan
bangsa atau berbeda dengan pemimpin bangsa Israel. Mereka pergunakan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, yang ketiga, Tuhan tidak tega melihat rakyat banyak diperas dan diinjak. Anak-anak, ingat bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih. Iya. Dan Allah itu lebih tidak suka kalau melihat orang-orang yang lemah, orang yang miskin diperas dan diinjak. Nah, sehingga karena tindakan pemimpin bangsa Israel inilah Tuhan mengutus Nabi Amos. Supaya apa? Supaya orang yang lemah, orang yang miskin tidak lagi diinjak-injak oleh orang kaya atau orang yang egois, orang yang mementingkan kepentingannya sendiri. Yang keempat, ini yang penting, hendaknya para pemimpin, masyarakat, serta umat Kristen memperhatikan kaum lemah dan miskin, tidak memeras dan tidak menginjak-injak. Nah, anak-anak, perlu kalian renungkan apa yang telah kalian perbuat di lingkungan kalian, di teman-teman kalian, apalagi kita sebagai orang Kristen. Ya, ingat, orang Kristen itu terkenal bukan karena apa? Bukan karena gerejanya bagus, gedung gerejanya bagus, anak-anak. Bukan. Tetapi terkenal karena apa? Karena perbuatan kasihnya. Perbuatan kasihnya seperti apa, anak-anak? Yaitu perbuatan kasih di mana kita mengasihi orang, di mana kita mengasihi orang yang lemah, mengasihi teman-teman kita yang membutuhkan, ya, mengasihi teman-teman kita yang membutuhkan. Kemudian yang kelima adalah umat Kristen diharapkan tetap mencari Tuhan, sehingga tetap hidup mencari Tuhan, yaitu mencintai dan membantu orang-orang lemah dan miskin, sehingga di dalam masyarakat terdapat keadilan. Nah, anak-anak, satu hal yang perlu kalian tahu, bahwa kita mencintai Tuhan itu tidak hanya dari nyanyian kita, doa kita, mulut kita, bukan. Tetapi tanda kita mencintai Tuhan, bukti kita mencintai Tuhan, yaitu mencintai orang-orang di sekeliling kita, mengasihi orang-orang lemah dan miskin. Kenapa? Dengan demikian terjadilah keadilan di dalam masyarakat, ya. Yang lemah tidak iri melihat orang yang kuat, atau tidak iri melihat orang yang kaya. Kenapa? Karena orang kaya berlaku adil kepada orang yang lemah atau orang miskin, ya. Dan orang kaya pun tidak juga merendahkan orang miskin atau merendahkan orang yang lemah, ya. Tetapi sama-sama, karena di mata Tuhan, ingat, kita di mata Tuhan tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin, ya. Status kita sama-sama di hadapan Tuhan, sama-sama ciptaannya. Nah, oleh sebab itu, dari materi mengenai Amos, ya, apalagi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan, ya, bagaimana Allah rindu sekali buat kita untuk mencarinya dan untuk mencintainya, tidak hanya dari kata-kata, tetapi lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita kepada teman-teman kita, ya, mulai dari keluarga, teman-teman kita, baru kepada orang lingkungan kita. Nah, oleh sebab itu, anak-anak, dari cerita Alkitab mengenai Nabi Amos, Bapak berharap kita dapat terus menjadi orang yang Tuhan mau dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Siap anak-anak melakukan yang terbaik buat Tuhan? Harus kita siap, karena itu adalah sesuatu bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Anak-anak, sampai di sini untuk materi tentang cerita Nabi Amos dalam Alkitab. Bapak berharap anak-anak dapat mengerti, dapat memahami, dan ingat sekali lagi, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan doa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami telah belajar dari firman-Mu melalui pembelajaran Nabi Amos, tujuan keadilan.
Kami telah belajar di mana Engkau sangat mengasihi bangsa Israel. Engkau tidak mengasihi perlakuan mereka, di mana mereka melakukan ketidakadilan, mereka menginjak-injak orang lemah, mereka melakukan segala cara untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang telah belajar, supaya mereka juga senantiasa semakin hari semakin belajar, semakin dibentuk untuk menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, sehingga anak-anak ini kelak menjadi anak-anak yang berlaku adil, yang menjadi anak-anak yang mencintai semua orang tanpa melihat status, tanpa membeda-bedakan siapapun latar belakang mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Dan sebentar kami mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Sampai ketemu di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.